Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi seseorang yang mempunyai sifat atau keinginan untuk selalu diutamakan? Seperti contohnya, ketika ada acara besar dan orang tersebut tidak mendapatkan tempat duduk saat acara dengan konteks dalam acara tersebut dihadiri ribuan peserta dan kemudian orang tersebut marah terhadap kita hanya karena tidak dapat tempat duduk dalam acara tersebut. Bagaimana cara menanggapi orang tersebut? Makasih Bante. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang kejadian seperti ini di dalam event, apalagi event sosial, ini juga bisa muncul sewaktu-waktu di luar dari persiapan. Kadang-kadang ada persiapan yang mana mungkin tempat duduknya terselip. Maka ketika kita ada di dalam rangkaian itu, ketika ada orang komplain, marah, sebisa mungkin kita menahan diri. Sebisa mungkin kita untuk berlatih di dalam ketenangan. Di zaman Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha juga pernah dicaci maki oleh seorang dari kelompok yang bernama Kasaka Bharatwaja. Kasaka Bharatwaja ini sangat tidak suka dengan Sang Buddha. Kemudian dia marah-marah. Kemudian Sang Buddha diam. Setelah orang yang marah tadi diam, Sang Buddha kemudian berbicara dengan konteks yang berbeda, yang diumpamakan seperti orang yang sedang bertamu. Dia bertanya kepada Kasaka Bharatwaja, bagaimana pandanganmu jika ada orang yang datang ke rumah kamu, datang bertamu, kemudian tamu yang datang itu disuguhi, tetapi suguhan yang kamu berikan itu tidak diambil oleh tamu itu. Pertanyaannya adalah, kalau suguhan itu tidak diambil sama tamu itu, suguhan itu milik siapa? Kemudian Kasaka Bharatwaja mengatakan, tentu karena tamu tidak mengambilnya, tentu itu menjadi milik kembali kepada si pemberinya. Demikian pula apa yang kamu berikan berupa cacian, kemarahan, sama sekali aku tidak mengambilnya. Jadi ini semua adalah milik kamu. Nah, ibu bapak sekalian, dari kisah ini kita diingatkan dimanapun. Untuk konteks yang pertama ketika menghadapi, sebisa mungkin kita memiliki ketenangan. Kalau memang masih ada hal yang mendukung, kita bisa berbicara. Kalau seandainya memang kesalahan itu ada pada kita yang menjadi panitia, mau tidak mau, jujur tidak jujur, kita harus berusaha mohon maaf. Kenapa? Karena kesalahan ada pada kita. Tapi kalau seandainya yang bersangkutan itu masih saja, mungkin dia masih saja marah-marah, sebisa mungkin jangan memperpanjang masalah, tetap diam aja. Ya, karena orang yang sedang marah-marah itu sedang menderita. Jadi kadang-kadang dia tidak butuh argumen, tetapi dia hanya butuh didengar. Jadi dalam hal ini, sebisa mungkin kita mengembangkan ketenangan,
sebisa mungkin kita berusaha sabar. Kalau memang kesalahan itu ada pada kita yang salah, ya kita menyampaikan mohon maaf. Dan ketika dia masih marah-marah, sebisa mungkin kita dengar aja. Ya dengar aja. Nanti ke depannya ya tentu ya dievaluasi. Karena kadang-kadang kalau acara itu jumlahnya yang hadir banyak, itu kadang-kadang juga ada yang terselip. Bahkan kadang-kadang tamu VIP mungkin, itu kadang-kadang juga kita kurang, misalnya ya, kurang penyambutan, bisa komplain. Tidak hanya tidak dapat tempat duduk, kita lupa menyapanya saking banyaknya tamu, itu juga wajar. Tapi sebisa mungkin dengan pikiran yang welas asih, sebisa mungkin kita mendengarkan tanpa kebencian. Ya memang untuk menghadapi masyarakat, karakteristiknya beda-beda, sebisa mungkin tetap tenang, tetap sabar, perbanyak mendengar, tidak usah membalas. Nanti dievaluasi supaya ke depan menjadi lebih baik lagi. Kalau seandainya membuat event yang menghadirkan banyak orang. Begitu ya. Izin bertanya Bante, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar, itu serakah enggak? Contoh, misalnya kita biasa dana satu buah roti, terus kita ngerasa ada manfaat berdana satu buah roti, terus dana rotinya misalnya ditingkatkan jadi satu roti dan satu minum. Karena ingin manfaat yang lebih besar, itu bagaimana pencerahan? Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, ini bukanlah sebuah keserakahan. Sekali lagi, ini bukanlah sebuah keserakahan. Tetapi ini adalah hal yang perlu diupayakan. Mengingat kita ini masih membutuhkan banyak jasa kebajikan. Maka sebisa mungkin kita berbuat baik pun juga harus ditambah. Dan sebisa mungkin ketika kita berbuat baik, dasarnya adalah keyakinan. Dasarnya adalah keyakinan. Kita mengerti tentang manfaat dari perbuatan baik itu. Karena begitu mengerti, berarti kita mengulangi kebaikan itu. Dan ketika kita mengulangi kebaikan bukan sebuah keserakahan. Di dalam salah satu syair Dhammapada berbunyi, Punang ce puriso kayira, kayira tenang punang punang, tamhik candang kayira tak suko punasa ucayo. Ketika seseorang berbuat baik, hendaknya ia mengulangi perbuatan baik itu. Dan ia berbahagia di dalam kebaikan itu. Sungguh merupakan kebahagiaan jika seseorang bisa memupuk kebajikan. Punang ce puriso kayira, kayira tenang punang punang. Tamhik candang kayira tak suko punasa ucayo. Jadi ketika kita berbuat baik, hendaknya kita juga mengulang. Di dalam pengulangan itu juga bisa sifatnya penambahan. Maka ketika kita berbuat baik, apakah berdana, apakah mempraktekkan sila, termasuk juga meditasi, jika diulang-ulang hal yang baik, itu bukanlah keserakahan. Tetapi cara untuk mengumpulkan jasa kebajikan. Mengingat apa? Mengingat kehidupan kita ini kita masih perlu jasa kebajikan. Jangan sampai kita kemudian berpikir tidak mau mengulangi kebaikan dengan berpikir takut serakah. Kalau kita takut untuk melakukan kebaikan, maka noda batin berupa kekikiran ini akan bertambah. Apa akibatnya jika seseorang itu dikuasai oleh kekikiran? Ia akan lahir dalam kondisi yang miskin. Tidak punya sesuatu yang bisa dinikmati.
Untuk memenuhi kebutuhan sangat sulit sekali. Kenapa? Karena tanaman kebajikannya masih kurang. Jadi kalau kita berdana itu juga cara untuk meninggalkan noda batin berupa kekikiran. Makanya ketika kita berbuat baik, pengetahuan, nyanak itu perlu disertakan. Supaya apa? Ketika kita berbuat baik, setelah berbuat baik, hati tetap bahagia. Tidak muncul penyesalan, tidak muncul kekecewaan. Kenapa? Karena kita sudah yakin kok, perbuatan baik itu bermanfaat. Dan salah satu dalam spiritual, perbuatan baik itu mengalahkan kekikiran, khususnya berdana. Kalau kita memberi, itu untuk melawan kekikiran. Bahkan di dalam syair Dhammapada juga disebutkan, Ako denak jine kodang asadung saduna jine. Jine kadari yang danena sacena ali kawadinang. Ako dena. Kalahkan kemarahan dengan tidak marah. Ako denak jine kodang. Asadung saduna jine. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jine kadari yang danena. Kalahkan kekikiran dengan memberi. Dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Jadi ketika kita berdana meningkatkan kualitas apa yang kita berikan, ini juga kalau dilakukan dengan landasan pengertian, ini akan mengalahkan kekikiran. Makanya salah satu noda yang menghambat seseorang untuk berbuat baik dalam hal berdana adalah kekikiran. Makanya ketika kita berbuat baik, hendaknya ada dasar, yakni keyakinan. Begitu ya. Bante, saya meditasi objek kasina putih. Sitting 2 jam lebih, baru stabil putih terangnya. Bagaimana saya tahu meditasi saya ada kemajuan? Di dalam kita latihan meditasi, untuk mengetahui bagaimana kita, khususnya di dalam samadhi, tinggal melihat berapa sering munculnya niwarana. Jadi seperti tadi diceritakan, mampu duduk 2 jam, itu sudah hal yang sangat baik. Kenapa? Ini sudah mampu mengalahkan kemalasan. Kemudian, Anda bisa memperhatikan objek tanpa terganggu. Itu adalah sebuah kemajuan. Khusus kemajuan di mana? Di dalam praktek ketenangan batin. Karena kasina itu bagian dari kama tanak di dalam samatha bhavana. Samatha bhavana itu adalah meditasi untuk ketenangan batin. Jadi ketika kita semakin hari semakin stabil, nimitta, tanda, ya, semakin jelas, tentu itu adalah tanda yang baik. Ya. Seperti kemarin Bante sampaikan, di dalam tanda itu ya, ada yang disebut dengan ugaha nimitta. Ya, tandanya mulai jelas. Ya, kalau putih ya putihnya mulai jelas. Kalau putihnya itu stabil, sudah tidak bergerak lagi, bentuk-bentuk pikiran juga tidak muncul di sana, itu sebetulnya disebut sebagai patik baga nimitta. Jadi nimitanya itu sudah jelas. Nah, kalau patik baga nimitta, orang akan masuk di dalam jana. Nah, ini patik baga nimitta. Tapi kalau masih ya kadang muncul fenomena yang lain, ya ini masih dalam ugaha nimitta, sudah mulai bisa menandai yaitu kasinanya, tidak banyak gangguan, ya, tetapi sifatnya masih kasar. Ini disebut sebagai ugaha nimitta. Tahap awal namanya parikama nimitta, mengambil objek untuk ditangkap sebagai landasan perhatiannya
disebut sebagai parikama. Jadi urut-urutannya adalah dalam samatha ya, khususnya di dalam kasina, dimulai dari parikama nimitta, memilih warna dulu. Ya, kemudian mencerap warna itu, mempertahankan, namanya ugaha nimitta. Nah, setelah mampu mempertahankan dan stabil dalam waktu yang lama, namanya patibhaga nimitta. Nah, ini dijelaskan begitu di dalam Wisuddhimagga. Jadi untuk mengetahui kemajuannya dari mana, tinggal lihat bagaimana reaksi pikiran kita dalam berlatih. Apakah salah satu dari 5 niwarana itu masih bisa muncul? Apakah masih muncul kesenangan indriawi, namanya kama tanha, kama canda ya. Kemudian apakah masih bisa muncul kejengkelan, biapada. Kemudian apakah muncul kemalasan, tinamida. Apakah masih ada gelisah khawatir, udaka kukuca. Ataukah masih ada ragu-ragu dalam latihan, wicikica. Kalau 5 hal ini mampu Anda redam, berarti secara samatha Anda ada kemajuan. Pikiran Anda hanya terfokus pada satu objek. Itu karakter dari samadhi, cittasa ekagata. Terus bagaimana di dalam latihan supaya kita mau mengulangi lagi? Ingatlah, sebab terdekat dari samadhi adalah suka. Latihan untuk bahagia bersama dengan objek itu. Suasana hati kita lakukan tidak dengan keserakahan, tidak dengan kebencian. Kadang-kadang kalau terlalu bersemangat bisa memunculkan kegelisahan. Ya, terlalu semangat jadi gelisah, terlalu lamban jadi malas. Maka di dalam kita berlatih, ya kita butuh yang pertama sada, keyakinan, wiriya semangat, sati perhatian, samadhi ketenangan, dan yang kelima namanya panya. Ini disebut sebagai pancabala. Sada bala, wiriya bala, sati bala, samadhi bala, dan panya bala. Sada bala apa? Yakin pada objek itu. Harus yakin. Ya. Wiriya harus semangat. Ya. Sati perhatiannya hanya di situ, jangan memperhatikan yang lain. Ya. Samadhi, lakukan dengan bahagia. Dan panya ini kalaupun belum berhasil, dievaluasi. Fenomena apa yang menjadi penghambatnya. Nah, kalau kita di dalam latihan samatha ini juga membawa pancabala ini, maka kita bisa melihat perkembangan waktu ke waktu. Begitu ya. Yang penting diulang-ulang, lakukan dengan bahagia. Ya. Bertanya Bante, semalam ada ikut meditasi meta. Kenapa tiba-tiba muncul rasa takut menjalani meditasinya, jadi nggak tenang? Terima kasih. Begini Bapak dan Ibu, meditasi meta ini adalah meditasi untuk memunculkan pikiran cinta kasih, untuk menyingkirkan pikiran membenci. Di dalam meditasi cinta kasih, parikama tanda awalnya, parikamanya adalah kita mengulang kalimat meta. Ini parikamanya. Setelah kita ulang-ulang kalimat meta, apa gunanya pengulangan kalimat meta itu? Untuk memunculkan rasa bahagia. Mesti diingat ya. Jadi ketika Anda mengulangi kalimat meta, fungsinya untuk apa? Memunculkan rasa bahagia. Memunculkan pikiran cinta kasih. Terus ugaha nimitanya apa? Ketika Anda sudah mampu mengalami pengalaman bahagia dalam pengulangan meta bhawana, kalimat meta itu nanti tidak perlu dipakai lagi. Ya. Anda kemudian beralih pada rasa bahagia itu. Ya, rasa bahagia itu.
Jadi Anda berubah dari parikamaknya menggunakan objek berupa ada frase, ada kalimat yang diulang-ulang, kalimat cinta kasih. Setelah kalimat cinta kasih itu diulang-ulang, diulang-ulang, sampai suasana hati Anda jadi bahagia. Kalau sudah suasana hati Anda bahagia, Anda rasakan bahagia di dalam batin Anda. Tapi sekali lagi, jangan melamun. Ya, jangan melamun. Ketika Anda saat itu melafalkannya, mengulang frase kalimatnya itu dengan bahagia, maka sebetulnya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kesadaran kita itu pada dasarnya cuma satu. Kenapa bisa muncul ketakutan? Karena kita memperhatikan hal yang lain. Mungkin ada suara di luar, kemudian kita memperhatikan sama yang di luar. Ya, jadi ketika kita berlatih metta bhavana, ya, di situ sebetulnya tidak akan muncul rasa takut. Ya. Kenapa tidak muncul rasa takut, Bante? Karena kita mengembangkan suasana bahagia. Kenapa di dalam latihan bisa muncul rasa takut? Mungkin saat kita mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, atau semoga saya berbahagia, Anda kemudian pikirannya tidak disadari, kemudian berpikir pada yang lain. Ya, beberapa orang kemudian mulai menduga-duga ada makhluk yang datanglah. Sehingga apa? Dia lupa pada frase yang mesti diulangi. Dia mengalihkan perhatian pada suasana yang di luar. Muncullah fenomena ketakutan. Ya, Anda bisa cek kok. Yang membuat takut itu apa? Hal yang di luar Anda perhatikan. Ketika Anda melihat ke dalam, memunculkan rasa bahagia di dalam batin Anda tidak memperhatikan yang di luar, maka kecil kemungkinan muncul rasa takut. Kecil kemungkinan. Kenapa Bante katakan kecil? Karena tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yang membuat kita takut ada objek yang di luar yang kurang berkenan. Ya, ada orang melihat takut, umumnya takut itu ada objeknya. Ya, dalam psikologi juga disebut juga kenapa seseorang bisa mengalami yaitu fobia. Fobia itu ketakutan. Kenapa seseorang ada fobia? Karena dia melihat objek. Dan objek itu diasosiasikan sebagai sesuatu yang membahayakan. Ada fobia tempat gelap, ada sosial fobia, ya, ada fobia dengan ketinggian. Intinya apa? Rasa takut muncul itu pasti ada sebabnya. Jadi ada orang takut dengan gelap karena dia sudah punya penilaian gelap itu membahayakan. Melihat anjing, fobia dengan anjing karena dia sudah punya pengenalan anjing itu membahayakan. Ya, termasuk ada sosial fobia. Ketika dia berada di tengah keramaian, dia merasa tidak nyaman. Ada objeknya. Tapi kalau objeknya metta bhavana dilakukan dengan sungguh-sungguh, saat kita mengulangi frasenya dengan baik, kemudian disertakan bisa merasakan rasa bahagia itu, maka nanti di dalam tahap berikutnya, ugahanimittanya, ketika Anda duduk, Anda tidak perlu mengulangi kalimat itu, Anda hanya merasakan bahagia tanpa membenci. Dan sampai nanti Anda selesai buka mata sekalipun, Anda melihat apapun tidak ada kejengkelan sedikit pun. Itu tanda-tanda Anda sudah berkembang di dalam metta. Melihat apapun tidak ada kebencian. Ya, tidak ada kejengkelan. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah isinya adalah cinta kasih. Tidak mungkin. Ya. Ketika seperti perumpamaan, bagaimana mungkin kalau gelas ini airnya bersih dituang tiba-tiba kotor? Tidak ada. Demikian pula pikiran seseorang yang sudah berkembang di dalam cinta kasih, bagaimana mungkin seseorang itu ada kebencian? Nah, karena kita latihannya belum kontinu, kita juga masih putu jana,
sangat situasional, maka perubahan juga bisa terjadi. Saat meditasi bahagia, ketika bertemu dengan objek yang kurang berkenan dalam waktu yang lama, karena kita masih putu jana ini masih naik dan turun. Maka ketika kita berlatih metta bhavana, ya perlu dipahami parikamanya, ya parikama nimitta, tanda awalnya adalah harus pakai frase dulu. Semoga semua makhluk berbahagia. Tujuannya apa? Untuk menstimulus munculnya pikiran cinta kasih. Apa itu pikiran cinta kasih? Pikiran tanpa membenci. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan pikiran yang bebas dari kebencian, kalau belum bagaimana Bante? Diulang-ulang. Kalimat cinta kasih itu secara perlahan-lahan sampai menyingkirkan pengganggu berupa ketidaksukaan. Nah, kalau suasana kita sudah berkembang di dalam kebahagiaan, diamlah di situ. Ya, diamlah di situ. Kalimat sudah tidak dipakai lagi. Ya, dia melihat kemanapun dia melihat, apapun yang dia lihat, meskipun dia tidak meditasi, tidak ada kebencian apapun. Begitu ya. Bante, saya pemula dalam meditasi. Setelah meditasi 15 menit, saya kesemutan dan sakit. Lalu saya ubah posisi kaki, tapi tetap merem dan lanjut meditasi. Menurut Bante, begitu baik tidak? Dan apa ada saran? Sekarang saya berusaha untuk bisa meditasi sampai 15 menit. Belum bisa 1 jam. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah ada niat untuk berlatih, itu adalah langkah yang baik. Ya, sudah langkah yang baik. Kemudian, dalam meditasi, sebisa mungkin ya, atur posisi duduknya yang nyaman. Ya kalau Anda punya komunitas yang mendukung, mungkin Anda bisa tinggal, mungkin Anda pas kebetulan mungkin tinggal di BSD atau tinggal di Kelapa Gading yang dekat-dekat ada wihara, Anda bisa menyempatkan untuk hadir secara langsung. Untuk apa? Supaya Anda punya pengalaman melihat bagaimana sih postur meditasi yang baik. Termasuk bagaimana kita berlatih di dalam waktu yang panjang. Kenapa? Karena latihan meditasi sendiri itu tidak gampang. Apalagi kalau kita lakukan sendirian. Ya, butuh kegigihan, butuh semangat. Tapi ketika kita waktu berlatih muncul kaki kesemutan, selama kita mampu, tahan dulu. Tahan dulu, jangan sedikit sakit udah pindah posisi, tahan dulu aja. Latihan untuk tidak bergerak dulu. Ya. Kalau memang kita memang sudah tidak tahan untuk urusan postur duduk ini, Anda bisa merubahnya, tetapi dengan pelan-pelan. Tapi saran saya sih tetap kalau bisa jangan pindah posisi. Tapi kalau memang Anda belum terbiasa ya, pelan-pelan aja. Ya. Apakah harus merem atau tidak, itu tidak jadi persoalan. Yang penting waktu Anda pindah, lakukan. Ya. Lakukan dengan pelan-pelan. Ya, enggak usah buru-buru. Apa gunanya Bante? Mindah posisi dengan pelan-pelan. Supaya perhatian yang sudah terbangun sebelumnya tidak menjadi berantakan. Maka dengan kita bergerak dengan pelan-pelan itu juga mengembangkan sati juga. Ya, kewaspadaan, kehati-hatian. Ya. Jadi ketika nanti berlatih, ya sebisa mungkin. Kalau memang tidak tahan, ya opsi kedua berikutnya pindah. Kalau duduk bersila tidak tahan, pindah duduk di kursi. Ya, sekiranya nyaman.
Ya, ada beberapa orang yang memang punya masalah dengan lutut, sehingga dia sangat sulit sekali untuk bisa duduk di atas matras. Nah, mau tidak mau supaya dia bisa tetap berlatih, ya bisa duduk di kursi. Ya, duduk yang nyaman. Ya, untuk apa? Untuk berlatih meditasi. Sebisa mungkin saat duduk di kursi, kepalanya jangan ikut bersandar. Karena nanti kalau kepalanya ikut bersandar, nanti tidak ada semangat. Ya, nanti terbawa oleh ya kantuk. Ya, duduk dengan tegak. Ya, duduk dengan tegak, ya, diamlah di dalam ketenangan. Dan untuk yang paling awal, ya Bante menyarankan meta bhavana dulu. Ya, meta bhavana. Ya, kalau meta bhavana sudah Anda latih, mengulangi kalimat semoga saya berbahagia, sudah tidak dicampur dengan lamunan-lamunan, ya itu sudah bagus. Semoga semua makhluk berbahagia, diulang pelan-pelan dalam hati. Dan sambil dirasakan rasa bahagia di dalam hati Anda. Semoga saya berbahagia. Jadi tidak hanya mengulang frase kalimat saja, tetapi disertakan suasana hati yang bahagia. Karena pikiran cinta kasih itu adalah pikiran yang bebas dari membenci. Kalau orang tidak membenci, artinya dia bahagia. Ini bisa distimulus di sesi yang awal dulu. Latihan meditasi meta. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Ini khusus yang baru belajar ya. Karena ada sebagian itu belajar anapanasati baru sebentar memperhatikan napas masuk napas keluar udah diserang dulu bentuk-bentuk pikiran. Ya, jadi kalau di antara ibu bapak yang baru berlatih baru pejamkan mata sudah diserang oleh berbagai macam bentuk pikiran, saran saya gunakanlah, ambillah objek meditasi meta bhavana. Ketika mengulangi kalimat semoga semua makhluk berbahagia atau semoga saya berbahagia, sertakanlah suasana hati Anda yang juga bahagia. Nanti kalau sudah dilatih, Anda sudah bisa merasakan bahagia dalam batin Anda, kalimat itu sudah tidak dipakai lagi. Anda hanya berdiam di dalam kebahagiaan itu. Sukang wiharati. Kita berdiam dalam suasana hati yang bahagia. Ya, sambil duduk, ya, merasakan, yakni suasana hati yang bahagia. Ini disebut sebagai ugaha nimita, tandanya. Kalau anapanasati, ya, nimita, ya ugaha nimitanya biasanya ini ya berupa warna, ada wujudnya. Ya ada wujudnya. Tapi kalau meta bhawana bukan wujud, tetapi rasa. Ya, rasa ya ini rasa bahagia. Berdiam di dalam kondisi batin yang bahagia. Ini ugahannya. Ya. Patibaganya apa Bante? Ya pikiran kita akan diliputi stabil di dalam kebahagiaan. Kalau meta bhawana. Begitu ya. Jadi nanti saran saya untuk Anda latihan meta bhawana dulu. Ya, lakukan dengan hati yang bahagia. Semoga saya berbahagia, sertakan rasa bahagia. Apapun yang muncul dalam pikiran Anda selain kalimat frase itu, ya tidak diperhatikan. Hanya memperhatikan pengulangan kalimat meta itu yang disertai dengan rasa bahagia. Begitu ya. Bante,
bagaimana cara melatih sabar dengan welas asih kepada diri sendiri dan orang ketika menghadapi orang yang memusuhi, namun menyamarkan dengan sikap seolah-olah baik. Anomodana Bante. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di sini pentingnya sebuah cetana. Cetana itu adalah niat. Jadi ketika kita menghadapi seseorang yang memusuhi tetapi dia menyamarkan, sebisa mungkin jangan berprasangka. Ya, berprasangka itu artinya kita punya feeling yang menduga-duga. Jadi sebisa mungkin menghadapi apapun, kalau ada orang yang punya perilaku baik, tapi kalau kita menduga-duga, nanti kita malah muncul, yakni pikiran yang tidak baik juga. Maka sebisa mungkin di dalam Anda melatih kesabaran, di dalam Anda melatih welas asih, hindari yaitu prasangka. Ya, prasangka itu prejudice. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain. Ya, renungkan kembali manfaat kesabaran, renungkan kembali manfaat cinta kasih daripada kita berprasangka. Kadang-kadang memang di dalam kehidupan untuk eksis di masyarakat, kadang-kadang tanpa disadari kita terbawa pada prasangka. Ada orang baik kepada kita, kemudian kita punya feeling yang sebaliknya. Jangan-jangan dia ini ada maunya nih. Nah, pikiran ini namanya berprasangka. Ya. Jadi jangan sampai kita mudah menilai terhadap apa yang kita terima. Ya, sebisa mungkin kita punya hal yang baik, minimal kita berlatih untuk tidak berprasangka dulu. Ya, kalau memang dia memang niatnya baik, terus bagaimana? Kita sudah buru-buru berprasangka, kan rugi sendiri. Ya, rugi sendiri. Nanti di dalam perjalanan kita baru tahu kok, apakah ini memang benar ataukah ini hanya prasangka kita punya pikiran. Jadi kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang juga bisa muncul berbagai macam bentuk-bentuk pikiran. Tapi yang namanya usaha benar, berusaha memunculkan hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Ya, jadi sebisa mungkin ketika kita berlatih mengembangkan kesabaran, melatih mengembangkan cinta kasih, sebisa mungkin ya renungkan manfaatnya. Dan ketika ada hal yang kurang berkenan, jangan segera berprasangka dulu. Termasuk yang berkenan juga. Sebisa mungkin jangan berprasangka dulu. Ya, karena kita tidak bisa membaca pikiran orang. Kecuali kita punya individu, punya kemampuan batin. Itu lain ceritanya. Jadi jangan sampai kita mengambil sebuah penilaian tetapi tidak didasari alasannya. Nanti terjebak di dalam prasangka saja. Begitu ya. Selamat malam Bante, Sukihotu Bante. Saya mau bertanya. Saya 3 pertanyaan. 1. Saat hari uposata sebagai perumah tangga dan juga pekerja, sebaiknya pikiran atau kesadaran apa yang dimunculkan dalam menjalani hari uposata? Yang namanya hari uposata adalah praktek di dalam mengambil 8 sila. Jadi ketika Anda bekerja, ya 8 sila ya di bawah. Namanya juga uposata sila, menjalankan sila di hari uposata. Uposata sila ini bagi perumah tangga praktek 8 sila. Dibaca apa saja tuh? Berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup,
berusaha untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, berusaha untuk tidak menjalankan hidup yang tidak suci, tidak berbohong, tidak minum minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran, tidak makan lewat tengah hari, tidak bernyanyi, bermain musik, pergi melihat pertunjukan, memakai wewangian, bebungaan, alat-alat kosmetik guna memperindah diri, kemudian berlatih untuk tidak menggunakan tempat tidur, tempat duduk yang tinggi, besar, dan mewah. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Kesadarannya bagaimana? Kesadarannya ya tetap menjaga di dalam sila. Terus secara batinnya bagaimana, Bante? Sebab terdekat di dalam menjaga sila adalah hiri dan otapa. Malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ini disebut sebagai dhamma loka dhamma, penjaga dunia. Namanya lokapala, ya, lokapala, ya, penjaga dunia. Jadi dunia ini artinya menjaga diri kita, bukan dunia yang dimaksud ini bukan dunia yang di luar, tapi secara praktek di sini adalah menjaga kualitas kita secara perilaku dengan memiliki hiri dan otapa. Ya, jadi ketika nanti berkendara, ya punya rasa malu untuk berbuat jahat, mungkin tidak berkata kasar, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Kalau ada lampu merah ya tertib lalu lintas, kan begitu. Ya, ini berkesadaran juga, ya berkesadaran juga punya hiri dan otapa, begitu ya. Uposatha sila sebaiknya diambil di pagi hari atau di siang hari ya Bante. Mengingat kalau di pagi akan sibuk banyak kerjaan, jadi pulangnya melanggarnya lebih banyak. Nah, kalau kita memang niatnya untuk mengambil sila, ya di pagi hari, ya. Beberapa umat yang ada di Wihara Dhammacakka waktu saya tinggal di Sunter, pagi-pagi, ya jam 6 dia datang. Ya para biku setelah chanting pagi, kemudian memberikan yakni 8 sila. Ya, 8 sila. Bisa datang. Lah kalau rumah saya jauh dari wihara, ndak ada Bante, terus bagaimana Bante? Di pagi hari sebelum Anda beraktivitas, Anda sudah menggunakan waktu untuk niat mengambil 8 sila, ya. Mungkin Anda kalau waktunya sebentar, ndak ada waktu panjang ya. Mungkin Anda membaca sepe pada nama Karapata, Wandana, Tisarana, dan 8 sila. Kalau seandainya memang waktu Anda pendek, ndak punya waktu lebih. Ini tidak sampai 10 menit kok. Ya. Nama Karapata, Wandana, Tisarana, kemudian membaca 8 sila itu beserta dengan terjemahannya. Supaya tahu apa yang akan diambil dalam satu hari ini. Dari hari ini pagi sampai besok pagi. Jadi jangan sampai kita mengambilnya tengah hari. Takutnya malah lupa karena kesibukan. Ya, ambillah di pagi hari. Ya, ambillah di pagi hari. Dan ketika mengambil di pagi hari ya niatkan, ya. Niatkan. Ini kan latihan, ya. Latihan untuk meningkatkan kualitas batin. Begitu ya. Setelah ambil sila tanpa disadari lalu melakukan bersiul dan alunan lagu dan juga berolahraga ngegame, apakah ini melanggar sila ketujuh ya Bante? Nah, kalau kita awalnya tidak sengaja, ya lain cerita. Tapi kalau sudah tahu ya jangan dilanjutkan. Ya, jadi bukan malah disengaja. Kalau memang tidak disengaja, ya jangan dilanjutkan. Kalau sadar gitu ya. Seperti saya ceritakan, tiba-tiba saat hari uposatha itu Anda bertamu ke rumah orang. Sore-sore, tuan rumahnya memberi mungkin nastar sama teh. Anda minum teh tanpa sadari Anda juga ngambil nastarnya juga. Terus kemakan nastarnya. Ingat, uposatha, bukan batal. Ya, bukan batal. Ya, bukan pelanggaran. Karena tidak disertai cetana. Ya, tidak ada penyertaan cetana.
Nah, jadi sebisa mungkin kalau sadar bagaimana? Ya jangan dilanjutkan. Ya. Karena disebut pelanggaran itu kan kalau ada cetana. Sila itu kan disebut pelanggaran sila kan kalau ada cetana. Kalau tidak ada cetana, ya bagaimana disebut melanggar wong tidak ada niat. Karmanya kan tidak ada juga wong tidak ada niat. Ya, jadi di sini ibu bapak sekalian, ketika kita tidak menyadarinya ya sudah sadar ya jangan dilanjutkan. Begitu ya. Namo Buddhaya. Saya izin bertanya. Apakah yang dimaksud dengan kelahiran 2 akar dan 3 akar? Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan 2 akar dan 3 akar, ini mengacu di dalam kondisi batin seseorang. Yang dalam bahasa Abhidhamma ya, ini biasanya keluar kalau ibu bapak belajar Abhidhamma, itu ada istilah tihetuka dan dwihetuka. Tihetuka itu adalah orang yang berakar 3. Ya. Dwihetuka adalah orang yang berakar 2. Apa maksudnya? Orang yang berakar 3 ini yang punya potensi untuk menjadi orang yang bisa mencapai. Ya, bisa mencapai. Ya, jadi orang ini ya bisa mencapai. Kenapa? Karena dia punya kualitas aloba, adosa, dan amoha. Ya. Nah, yang dwihetuka yang berakar 2 itu cuma aloba dan adosa. Dia tidak ada namanya amoha. Tetapi ibu bapak, selama kita mau belajar, mau mendengar dhamma, meskipun awalnya kita dwihetuka, kita bisa berubah menjadi tihetuka. Kenapa bisa demikian? Karena ketidaktahuan itu bisa disingkirkan dengan kita mau mendengar. Namanya sutta mayapanya. Sutta mayapanya. Sebelum berkembang di dalam cinta mayapanya maupun bawana mayapanya, diawali dulu dari sutta mayapanya. Nah, orang-orang bisa punya kualitas menjadi meningkat. Yang semula dwihetuka, cuma aloba adosa, dia mau belajar, bertanya, belajar, berdhamma. Kalena dhamma sawanang, kalena dhamma sakaca, menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma, menggunakan waktu untuk diskusi dhamma. Kala samata, menggunakan waktu untuk melatih ketenangan. Kala wipasana, menggunakan waktu untuk praktek pandangan terang. Seseorang ini bisa berubah. Yang semula dia tidak memiliki pengetahuan, dia akan berkembang di dalam pengetahuan. Kenapa? Kabar baiknya adalah manusia itu bisa belajar. Sang Buddha juga pernah menyampaikan, kalau keburukan itu tidak bisa ditinggalkan, maka saya tidak akan mengajarkan dhamma. Tetapi karena keburukan itu bisa ditinggalkan, maka beliau mengajarkan dhamma. Demikian pula, jika kebaikan itu tidak bisa dikembangkan, maka saya tidak mengajarkan dhamma. Tetapi karena kebaikan itu bisa dipraktekkan, maka beliau mengajarkan dhamma. Nah, kita-kita ini pada dasarnya itu punya potensi, apalagi kita jadi manusia. Dengan kita bergaul dengan orang yang bijaksana, di situ kita akan mendengar hal-hal yang baik. Dengan mendengar kita akan muncul keyakinan. Dari keyakinan kita bisa muncul yakni yoniso manasikara. Dengan memunculkan yoniso manasikara, kita akan berkembang di dalam sati sampajana. Jadi di sini ada perkembangan-perkembangan yang diawali apa? Kalau kita awalnya mungkin jenisnya tidak punya pengetahuan,
dwi hetuka, dengan kita berasosiasi dengan orang yang bijaksana, mau mendengar, mau belajar, mau meditasi, mau berlatih intinya, kita bisa menjadi jenis tihetuka. Ya. Jadi kita tidak kemudian menjadikan alasan, ya, alasan membenarkan diri, oh saya memang jenisnya dwihetuka maka saya tidak tertarik untuk belajar dhamma. Oh tidak. Selama Anda berasosiasi dengan orang baik, kemudian Anda mau mendengar hal-hal yang baik, kemudian Anda mau merenungkan, namanya yoniso manasikara, kemudian Anda mau mengingat-mengingat yang bermanfaat sati sampajana, maka perkembangan batin ini pasti akan muncul. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya. Bagaimana cara menagih utang ke customer yang sulit membayar? Udah beberapa kali ditagih, selalu ada alasan dan janji tanggal berapa bayar, tapi nggak pernah tepati. Nah, memang di sini ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hal yang terjadi di masyarakat tentu kita akan berjumpa dengan hal-hal demikian. Ya, hutang, ditagih, tidak bayar, memberi alasan-alasan. Tapi kita juga harus melihat apakah memang benar dia tidak mampu ataukah pura-pura lupa. Di dalam salah satu khotbah yang berjudul Wasala Sutta, ya, manusia sampah, disebutkan di sana. Ketika seseorang, salah satu bunyinya ya, bukan semuanya. Salah satu bunyinya adalah ketika seseorang itu punya hutang dan berpura-pura, ya, bahkan dia tidak ada niat untuk membayar, itu dikategorikan sebagai manusia sampah. Itu ada dalam Wasala Sutta. Jadi kalau kita mungkin saat ini punya hutang, ya sebisa mungkin, ya kalau memang tidak mampu membayar, ya ngomong apa adanya. Kalaupun kita mau bayar, ya harus dibayar. Kenapa? Karena sebetulnya di dunia ini kan ada hukum karma. Ya, terus bagaimana Bante? Kalau saya punya customer kok tidak bayar-bayar? Ya, sebisa mungkin kita jangan membenci. Ya, sebisa mungkin kita tidak membenci. Kenapa? Jangan sampai kita rugi dua. Rugi yang pertama, uang tidak dibayar. Rugi yang kedua, kita menyimpan kebencian. Nah ini kerugiannya jadi ganda. Sebisa mungkin kita berlatih mengembangkan pikiran yang baik. Ya kita doakan aja. Semoga dia bahagia, semoga dagangannya lancar, sehingga dia bisa bayar. Ya, kita punya niat yang baik. Urusan nanti dibayar atau tidak, nah kita tidak tahu karena uangnya itu kan ada di dia, saldonya masalahnya. Ya kita hanya punya satu niat yang baik, punya kehendak yang baik, supaya apa? Hal baik itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Memang ini fenomena yang terjadi. Ya tidak hanya apa yang Anda alami. Ada beberapa orang juga bercerita demikian. Ya. Sebisa mungkin ya kita terus mengambil apa yang menjadi hak kita, tetapi kita juga jangan sampai menjadi marah dan benci. Nanti kita ruginya jadi ganda. Rugi tidak dibayar, ruginya kualitas batin kita ya menjadi terganggu juga. Ya memang ini jadi pedagang kadang-kadang harus bertemu dengan kondisi begitu. Ya di mana-mana ya memang ya cobalah diniatkan nanti baca parita, nanti kemudian fansen, mungkin berdana, mungkin Anda beraditana yang baik juga. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan di hari ini, semoga orang yang pinjam sama saya yang bayar,
tagihan-tagihan yang belum keluar, semoga ya keluar dengan tepat waktunya. Ya intinya apa? Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Baik itu melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Ya, Bante hanya menyarankan secara dharma. Ya, intinya kebaikan itulah yang hendaknya kita ulang-ulang. Ya, ada salah satu khotbah khotbah di dalam Anguttara Nikaya. Saya lupa judulnya. Kalau diterjemahkan judul itu menjadi businessman, jadi orang bisnis. Dikatakan ada orang mengharapkan pahala. Jadi kalau dia berdagang dia mengharapkan untung, ya. Untungnya itu ada jenis yang pertama tidak pernah untung, jenis yang kedua untung tapi sama dengan, jenis yang ketiga untungnya lebih. Ya. Jenis yang pertama orang yang dalam perilakunya dia suka memberi janji-janji palsu. Ya. Nanti ya saya bantu, tapi dia tidak membantu. Nah, kalau kecenderungan dia lakukan seperti itu terus-menerus, maka ketika dia punya harapan, harapannya tidak tercapai. Kenapa? Karena dia hanya memberi janji. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia bilang membantu. Ya nanti akan saya bantu. Ya 100.000, nanti saya bantu 100.000. Benar, dia bantu ya 100.000. Sebagai akibatnya dia selalu memberi tepat apa yang dia ucapkan. Nanti kalau dia berusaha, ketika dia berharap nanti dapatnya ya sama persis. Ya. Kenapa? Karena dia selalu memberi selalu sama. Ya. Ada jenis yang ketiga, yakni dia memberi lebih dari apa yang dia janjikan. Ya nanti saya bantu 50.000, tapi dia kasih 60.000. Dia kasih lebih. Nah kalau dia selalu memberi lebih dari yang dijanjikan, maka dia akan memperoleh lebih dari apa yang dia harapkan. Itu ada ulasan di dalam Anguttara Nikaya. Ya, dalam Anguttara Nikaya. Nanti Anda kalau rajin membaca, itu nanti ada ketemu begitu. Ya. Ini tambahan supaya apa? Kita mengulangi hal-hal yang baik. Begitu ya saran saya secara dhamma. Ya semoga Bante mendoakan yang baik bagi Anda. Semoga doa Anda tercapai. Semoga tagihannya lancar sehingga punya kesempatan untuk banyak berbuat baik ya. Enggak ada. Apa nih? Bante, supaya Bante tahu saja, chanting pagi dan malam ini membuat saya benar semangat setiap hari baca parita. Jadi benar-benar memotivasi saya sekali. Semoga Bante meneruskan ini terus. Nah, Bapak Ibu, selama kegiatan tidak ada yang di luar, maka kegiatan chanting dan meditasi akan terus berjalan. Ya, selama masa puasa ini. Baru ditanyakan, besok malam itu libur. Karena besok malam itu mengisi acara asada di Wihara Dhammaloka. Dhammaloka itu daerah Selat Pajang. Selat Pajang itu belakang Bandara Soekarno-Hatta sana. Ya, ada wihara besok malam memperingati hari asada. Jadi besok malam live streaming jadinya off. Termasuk juga hari Sabtu juga off karena seharian hari Sabtu akan ada pelatihan meditasi di Cetia Theravada di Bekasi. Ya di Bekasi. Cetia CTDV ya, apa namanya lupa saya. Ya itu di Bekasi, di Bekasi. Nah, jadi hari Sabtu juga nanti kita baru ketemu di hari Senin untuk chanting malamnya ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Anumodana untuk pencerahannya tentang Dhamma kemarin. Ada pertanyaan lanjutan.
Apakah pantai seberang itu, apakah kondisi kita sudah mencapai nibbana atau meninggal? Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mengacu kepada pantai seberang itu mengacu kepada nibbana. Mengacu kepada nibbana. Nah, kita ini sekarang itu masih di sini, belum melewati yakni samsara, masih dalam samsara. Nah, pantai seberang itu aman. Aman itu artinya sudah bebas dari tanha, sudah lenyap awija. Ya, sehingga apa? Tidak mengalami kondisi. Ya, namanya adalah asangkata dhamma, itu adalah nibbana. Ya, asangkata dhamma, tidak terkena kondisi. Kalau tidak ada kondisi, maka tidak ada penderitaan. Itulah nibbana. Ya. Jadi ketika kita mendengar kata pantai seberang, itu sesungguhnya adalah mengacu kepada pencapaian nibbana. Kapan dicapainya? Ya, kalau sekarang bisa dicapai. Jadi orangnya kalau masih hidup sebutannya adalah nibbana, kalau sudah meninggal sebutannya adalah parinibbana. Begitu. Jadi padamnya loba dosa moha, padamnya tanha, padamnya awija saat hidup di dunia ini disebut sebagai mencapai nibbana. Tapi kalau nanti meninggal disebut sebagai parinibbana. Ya, meninggal dan tidak lahir kembali, namanya parinibbana. Begitu ya. Izin tanya, saat meditasi anapanasati mendiamkan pikiran, lalu fokus pada area nafas. Kadang terasa seperti akan tertidur. Apa yang harus dilakukan adalah menyadari dan membawa perhatian kembali saja. Iya, memang itu yang perlu dilakukan. Jadi ketika Anda mungkin dalam kondisi terkantuk, ya, Anda bisa menegakkan tubuh Anda kembali, meletakkan perhatian di depan Anda, mengedepankan perhatian, parimukang sating. Ya, jadi ketika duduk, menegakkan tubuh, mengedepankan perhatian, parimukang sating. Ya, sebisa mungkin. Ya, apapun yang tidak ada kaitannya dengan objek, sebisa mungkin untuk tidak ditanggapi. Kita berusaha untuk menumbuhkan perhatian kita sepenuhnya ya, di area sekitar lubang hidung ini. Sebagai apa? Tanda awal. Parik kama nimita. Harus ada tanda awalnya. Nah, nanti ketika Anda berlatih secara kontinu, pikiran Anda tidak berhamburan, ya, berarti Anda sudah mulai masuk berlatih di dalam samadhi. Karena fungsi dari samadhi itu menghilangkan udaca. Udaca itu kegelisahan. Ya. Capaiannya, karakteristiknya adalah citta sa ekagata. Pikiran yang terarah pada satu objek. Sebab terdekatnya adalah suka. Lakukan dengan bahagia. Ya. Selamat malam Bante. Saya mau tanya Bante. Yaka itu dewa atau siapa? Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, Yaka itu termasuk dari surga Catum Maharajika. Catum Maharajika dewa. Ya, dewa yang dekat dengan alam manusia. Yaka, Gandhaba, Naga. Nah, ini adalah yang berdiam di alam surga, jenisnya adalah Catum Maharajika dewa. Ya. Catum Maharajika dewa. Begitu ya. Selamat malam Bante, saya mau tanya. Kalau kita meditasi, bola mata kita kira-kira posisinya di mana ya? Yang benar Bante, supaya tidak bergerak.
pejamkan mata aja. Nggak usah diarahkan kemana. Udah, Anda duduk, pejamkan mata. Ya, pejamkan mata mana yang rileks, ya. Karena objeknya anapanasati, yang diperhatikan bukan bola matanya, yang diperhatikan adalah napas masuk, napas keluarnya. Kalau anapanasati sebagai parikama nimitanya. Ya, kalau meta bawana ya kalimat frase cinta kasih itulah yang diulang-ulang. Ya, jadi kita jangan memperhatikan matanya kemana. Ya, jadi bukan matanya kemudian menatap ke sini. Ya, pejamkan mata biasa saja. Ya, sebuah hal yang nyaman bagi Anda sebaiknya bagaimana? Nah, itu bisa Anda sesuaikan. Ya, begitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Selamat malam Bante. Ketika atas sila, apakah boleh berolahraga? Nah, di sini olahraga tentu bisa dilakukan. Ya, sifatnya olahraga apa? Olahraga yang tidak mengandung, misalnya, ya, kan tadi kan naca gita wadita tidak menyanyi, tidak bermain musik, ya, ya, tidak menari, tidak bermain musik, tidak pergi melihat pertunjukan. Artinya apa? Kalau olahraganya itu hanya jalan, kemudian peregangan masih bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya olahraganya itu yang pakai musik itu namanya eh, senam ya, senam aerobik. Saya ingat waktu dulu kalau hari Jumat di sekolah itu ada senam lagunya Poco-Poco. Nah itu kalau atas sila ya jangan. Kenapa? Karena itu ada lagu, Anda tanpa sadari terbawa oleh itu ya. Ya sebisa mungkin ya kalau olahraga ya jalan, ya peregangan-peregangan bisa dilakukan. Yang tidak ada keterlibatan nyanyi, tidak ada keterlibatan menari, itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Intinya permainan-permainan ya seperti yang permainan-permainan kayak sepak bola, ya kayak badminton, saya pikir itu nanti menjadi tidak sesuai juga, ya tidak sesuai juga. Yang ringan-ringan dulu kan hanya 1 hari aja sih. Kalau uposata kan cuma 1 hari. Atas sila kan ya kalau kita ngambil hari uposata kan cuma 1 hari. Jadi selama 1 hari itu ya sebisa mungkin ya ya untuk sementara waktu ya hari itu ya tidak olahraga dulu juga tidak apa-apa. Ya kan masih ada hari yang lain juga, begitu. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sampai di sini perjumpaan kita di malam hari ini. Besok kita tidak ada siaran, jadi 3 hari. Jumat tidak ada, Sabtu tidak ada, Minggu tidak ada. Jadi hari Minggu pagi ada asada di Wihara Meta Palmerah Minggu pagi. Kemudian hari Sabtu meditasi di Harapan Indah, Cetia Harapan Indah di Bekasi. Kemudian hari Jumat besok malam ya tidak ada karena besok ada hari Asada di Wihara Dhammaloka. Nah, untuk besok pagi masih ada kegiatan canting pagi dan renungan Dhammapada. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga hal-hal baik berkembang di dalam kehidupan kita. Semoga kita maju di dalam Dhamma. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Semoga yang sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga semuanya berbahagia.